Rocky Gerung terima uang dari asing itu untuk kritik pemerintah. Ada satu hal kebohongan yang seolah-olah ingin dinarasikan oleh Rocky Gerung. Mungkin Indonesia butuh Rocky Gerung, tapi Selamat siang, halo sahabat pemuda Indonesia, bertemu lagi dengan saya Maya di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak muda, Speed, Smart, dan Solid. Pemuda Indonesia, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, pemuda, aktivis juga, tapi dia santri, tentunya dia gak suka yang hoak-hoak. Penasaran siapa dia? Selamat siang Bang Nasir. Siap, selamat siang Kak Ula, Kak Maya, sorry. Kak Maya, siap. Ya, beliau ini, Bang Nasir ini Ketua Umum Foksi ya, Forum Komunikasi Santri Indonesia. Nah, ternyata santri. Santri di mana Bang dulu? Di Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngeruki. Oh. Tempatnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Tapi SMA saya di pesantren di Al Islam Surakarta juga. Jadi 2 pesantren. Berarti memang asli Jawa Tengah? Enggak, asli Bali. Bali. Soalnya dari face-nya itu kayak orang mana ya? Aceh. Iya. Kayak orang Aceh, ternyata orang Bali. Santri jarang-jarang loh ketua organisasi gitu kan, santri lagi, ternyata dia asalnya dari Bali. Padahal di sana kan minoritas ya Muslim, tapi luar biasa. Saya juga dulu nyantrit, cuma sebentar aja. Oke. Baik, Bang Nasir, beberapa hari ini kan banyak sekali tuh di media sosial, di layar TV juga banyak sekali mengungkap beberapa laporan yang memang itu dilakukan oleh Bang Nasir itu sendiri, ternyata sering sekali gitu. Ini kan bukan kali yang pertama ya. Ada beberapa kali laporan yang memang itu juga kayaknya sebetulnya inisiatif sendiri atau ada titipan lain sih, apalagi yang terakhir kemarin yang Bang Nasir laporkan terkait, mohon maaf saya sebut aja Rocky Gerung itu, versi Bang Nasir kan beliau menyampaikan sesuatu yang tidak benar alias bohong atau hoax gitu. Seperti apa itu? Iya, jadi kalau bisa dibilang kenapa Foksi, karena kami ini kan organisasi santri, ini kita bedah dulu. Ya, santri itu jangan dianggap hanya mengkaji kitab kuning, lalu urusan agama saja. Ya, kalau kita menjadi santri, doktrin kita adalah bagaimana, apalagi di organisasi saya, doktrin kita itu adalah untuk kebangsaan, keindonesiaan, dan agama. Jadi santri itu gak melulu tentang agama. Ya, kita juga berproses dalam kehidupan kebangsaan, keindonesiaan, kita juga berpolitik. Islam Indonesia. Jadi keislaman dan keindonesiaan itu harus balance. Itu doktrin yang selalu diajarkan oleh saya dan guru-guru saya terdahulu. Bahkan ketika kita menjadi santri, ketika kita sudah keluar berhidup dalam kehidupan bermasyarakat, ya bagaimana kita mendorong dalam hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terkait laporan saya kemarin, yaitu bentuk dari pribadi saya yang menganggap bahwa ada satu hal kebohongan yang seolah-olah ingin dinarasikan oleh Rocky Gerung yang faktanya itu belum tentu bisa dibuktikan. Nah, jika memang dalam fakta itu benar adanya, ya silakan dibuktikan. Jangan, kalau kata pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Melempar isu ke publik, lalu dia bersembunyi tidak ingin membuka. Ya buka saja faktanya. Apakah benar itu terjadi? Karena saya meyakini bahwa itu tidak terjadi. Karena ungkapan yang disampaikan Rocky Gerung itu adalah ungkapan pertemuan Rocky Gerung dengan Gibran di rumahnya.
yang kita tidak bisa buktikan benar atau tidaknya. Tapi ketika itu dijadikan sebagai konsumsi publik, ya Rocky harus membuktikan benar atau tidak. Faktanya apa adanya dibuka, bukan hanya melempar. Nah, yang membuat saya menjadi yakin bahwa perkataan itu bohong adalah, atau menduga perkataan itu bohong, adalah ketika dua forum yang berbeda dengan pernyataan sama tapi berbeda artinya. Ketika Rocky berkata di Rakyat Bersuara, dia mengatakan saya biasa mengkritik Gibran. Dia pernah datang kepada saya pernah kritik Bobi kepada dia. Lalu pada saat itu saya bilang juga, dia ngaku kepada saya bahwa menteri-menteri pada datang setiap hari Sabtu memberikan uang, you koruptor. Kata dia di Aiman atau di acaranya Bang Aiman Wicaksono Rakyat Bersuara. Tapi ketika dia di acara rutin pagi FNN dan dipublish di akun YouTube beliau mengatakan ini sebenarnya kita ingin menjaga Gibran. Makanya saya katakan jangan sampai yuk terima uang dari menteri. Jadi pernyataan ini dua hal yang sama tapi kontradiksi. Tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, saya sebagai santri, sebagai masyarakat, sebagai civil society harus menjelaskan ini agar tidak menjadi bola liar. Karena ini tuduhannya kan korupsi kalau seperti itu. Tapi kok Bang Nasir ini tahu ya hasil pembicaraan Gibran dengan Rocky Gerung yang memang sebetulnya kita semua ya bertanya-tanya pada akhirnya. Saya tidak tahu apa yang disampaikan Gibran oleh Rocky Gerung. Saya tidak tahu juga ada pertemuan antara Rocky Gerung dengan Gibran. Saya tidak tahu. Tadi disampaikan? Iya, saya tidak tahu pertemuan itu. Saya baru tahu ketika dibuka melalui isi publik. Yang mana saya pada saat itu kan ramenya soal Sylvester sebenarnya kan. Iya. Tapi kok di closing statement dia sampaikan seperti itu. Nah, itu yang membuat saya kaget. Saya coba telaah dan saya rasa nggak akan mungkin sih itu terjadi. Saya meyakini karena sebagai seorang pendukung Gibran, saya pendukung ya, murni pendukung. Bukan saya orangnya Gibran atau saya dekat dengan Gibran. Saya terakhir bertemu Mas Gibran itu cuman menyampaikan halal bihalal di Solo. Itu pun ya hanya sekedar say hello. Saya tidak punya nomor telepon Mas Gibran. Ya murni inisiatif saya sendiri. Saya bahkan tidak punya nomor telepon Mas Gibran. Silakan digeledah di HP saya. Saya tidak punya nomor telepon Mas Gibran. Saya tidak berkomunikasi secara langsung intens dengan Mas Gibran, tidak. Nah, jadi kalau dalam pernyataan itu ya memang saya inisiatif sendiri. Agar ini membuka ke publik, benar atau tidak pernyataan itu. Tapi sudah ada langkah-langkah yang memang dilakukan oleh Bang Nasir nggak? Iya. Kemarin sudah buat pelaporan. Nah, pada akhirnya sampai tahap mana laporan tersebut yang jadi dilakukan? begini, kenapa saya juga sering dalam tanda kutip dalam hal-hal seperti ini. Saya ini kan background hukum, santri background hukum. Jadi pas sebenarnya kalau kita. S1 di mana Bang? Saya pernah berkuliah di UI meskipun tidak lulus dan saya sekarang melanjutkan studi hingga lulus di Jakarta. Nah, sekarang saya sedang melanjutkan studi S2 saya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sama juga Fakultas Hukum. Jadi karena background saya hukum, ya wajar ketika saya harus membenari atau membenarkan tentang hukum yang ada di Indonesia ini atau pernyataan-pernyataan publik tentang politik hukum. Nah, ketika ini saya rasa tidak benar ya wajar kalau saya mencari kebenaran itu ya bagaimana Rocky harus menyampaikan pernyataan itu. Saya tahu betul bahwa pernyataan Rocky Gerung ini agak susah untuk untuk kita pidanakan karena kalau pasal tentang pencemaran nama baik itu harus yang bersangkutan lapor. Dan saya pun berpikir Mas Gibran nggak akan mungkin melaporkan. Tapi sejauh mana laporan itu ya laporan itu tidak bisa diterima. Yang kedua masalah undang-undang ITE, polisi berdalih bahwa ini tidak ada kegaduhan di masyarakat yang signifikan. Dianggapnya tidak ada kegaduhan karena juga, bukan kalau pelanggaran ada jelas pelanggaran itu.
Kalau memang tidak bisa dibuktikan benar gak Rocky dengan Gibran itu berbicara soal itu. Karena tuduhannya serius. Dan pernyataan Rocky yang pertama dengan pernyataan Rocky yang kedua itu berbeda. Silakan dicek. Masyarakat juga harus bisa mengecek itu. Pernyataan dia di closing statementnya Rakyat Bersuara, Gibran katanya mengaku kepada dia. Sering menerima. Itu kata-kata. Tapi ketika di acara FNN dia mengatakan itu kan saya mengingatkan Gibran karena saya masih menjaga Gibran. Ini kan suatu hal yang kontradiktif. Sebetulnya sih mungkin apa yang disampaikan Rocky Gerung di dua segmen yang berbeda dengan perbedaan statement antara dia menyelamatkan diri dengan bahasa seperti menuduh bahwasannya Gibran selalu menerima uang. Secara tidak langsung kan kita berpikir seperti itu. Apalagi masyarakat umum yang melihat tayangan tersebut, wah berarti Gibran sering kali menerima uang dalam artian sama halnya dengan suap. Kan seperti itu. Ini kan sama saja mencederai nama baik. Sebetulnya kan itikadnya akan menolong Gibran. Makanya kita kan ketika kita sudah bicara hukum kita akan bicara pada bagaimana soal kriminologi dalam masalah ini. Nah, kalau kita sudah bicara soal kriminologi, bagaimana apa motifnya si Rocky untuk menyampaikan itu? Lalu kita akan bertanya apa sebenarnya yang melatar belakangi untuk menyampaikan hal tersebut? Tujuannya apa? Hukum itu kan berdasarkan niat. Iya. Sama agama juga lahir itu kan berdasarkan niat. Iya. Makanya ketika hadis pertama kali keluar gitu kan innamal a'malu binniyat. Ya kan? Yang jelas mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan itu kan tergantung pada niatnya. Nah, kalau mau kritik saya sangat sepakat. Mengkritik pemerintah adanya check and balances itu wajib. Wajib hukumnya. Nah, kita ketahui bersama kan nih Bang. Kalau Rocky Gerung ini kan cukup terkenal bahwasannya dia itu ketika menyampaikan itu ya selain berani juga ya sesuka dia, apa yang ada di pikiran dia dan disukain sama dia dalam artian ya dia akan sampaikan itu. Seperti dia dengan mudah mengatakan bodohnya orang, kan dungunya orang gitu, itu sering sekali gitu beliau sampaikan kepada tokoh-tokoh bahkan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dengan dia menyampaikan hal yang dianggap Bang Nasir itu cukup tuduhan juga ya membuat Rocky Gerung ya itu hal yang biasa gitu kan. Dan tidak pernah rasanya dia itu anti menarik pembicaraan apa yang sudah dia keluarkan sekalipun itu salah. Jadi begini, kita itu hidup sebagai bermasyarakat itu punya dua hal, hak dan kewajiban, itu jelas. Kita hidup berdasarkan undang-undang dasar, hidup berdasarkan undang-undang yang mengatur, hukum yang mengatur. Nah, lalu kita punya kewajiban dan hak. Kita nggak bisa semena-mena mengatakan, oh ini kan hak asasi kita berbicara. Loh, hak itu kan diatur berdasarkan kewajiban kita. Dan kita juga tidak boleh mengatakan kita berbicara sebebas kita berekspresi berdasarkan HAM tapi kita langgar HAM orang lain. Nah, mengatakan orang bodoh, mengatakan orang dungu, ya silahkan saja. Tapi kan bukan berarti itu kan ada orang yang sangat tersinggung dan mungkin ketersinggungannya berbeda. Ya itu menjadi masalah yang terus-terusan tidak bisa menjadi kita toleran, ini kan. Ya masalahnya bagaimana ya silahkan saja. Tapi harus berdasarkan. Saya sangat mendukung pengkritikan. Saya hormati Rocky Gerung. Silakan mengkritik apapun itu. Tapi berdasarkan data dan fakta. Tapi ketika data dan fakta tidak bisa diucapkan. Ya boleh dong kita dorong untuk pembukaan data dan fakta. Kenapa abang ini sepertinya cukup yakin bahwasannya ya Rocky Gerung itu hoax gitu. Apa yang disampaikan dia ya itu hoax itu. Apa yang membuat abang yakin? Pertama beginilah sekarang. Saya yakin gak mungkin tuh ada orang bilang saya nih tiba-tiba datang terus ngebuka itu dan itu kata-kata dari Gibran. Gak akan mungkin dong. Saya yakin banget gak mungkin dong itu terjadi. Masa iya kita ngebuka soal itu dan saya yakin itu juga tidak terjadi. Apa yang dilakukan oleh menteri-menteri kebetulan saya ini menikah dengan orang Sulu.
Saya tahu betul pembangunan di Solo yang begitu sangat luar biasa, masif yang telah dilakukan oleh Mas Gibran. Saya tahu betul. Dan semua itu berdasarkan bagaimana peningkatan ekonomi di Solo. Jadi saya tidak yakin dengan pernyataan itu. Itu fitnah sekali. Tidak setiap minggu menteri-menteri hadir ke Solo itu untuk menyampaikan. Karena kita tahu, karena bukan saya dekat dengan Mas Gibran, tapi saya cukup dekat dengan lingkungan Solo itu. Karena saya sering pulang ke Solo juga karena istri orang Solo. Dan saya sudah di Solo, mungkin saya bisa dibilang Solo itu second city saya. Adalah kota kedua bagi saya karena istri saya orang sana. Sekolah di sana. Saya sekolah di sana, 6 tahun saya di sana. Lalu terus menikah dengan orang Solo. Saya sering sekali pulang ke Solo. Nah, jadi kalau kita seandainya ditanya soal kenapa meyakini bahwa ini itu, ya saya yakini karena memang saya melihat tidak ada itu. Dan bahkan saya pernah membuat acara di Solo. Ya memang murni itu dari ini kita, fasilitas memang kita dapat. Lillahi ta'ala. Iya enggak, fasilitas memang kita dapat. Fasilitas kita dapat minjam tempat. Tapi apakah ada bantuan khusus ketika kita mengadakan acara di Solo? Ya enggak juga. Berarti kan lillahi ta'ala, kecuali fasilitas Oh saja. iya, kalau kita ini kan berorganisasi itu kan kreativitas kita aja. Mana ada kita berorganisasi terus kita jadi kaya? Iya, karena organisasinya non profit kan. Iya, kecuali saya pengusaha, berbisnis dan lain-lain. Ya kita ini sebagai santri kan, ataupun sebagai aktivis kayak saya dulu di HMI, ya kita kan diajarkan bagaimana cara berkreativitas. Yang mendukung kita ya orang-orang sekitar kita, bukan kita mengandalkan pemerintah, kita mengandalkan dukungan dari mana-mana. Ya kita punya kreativitas, dan kalau untuk hal itu ya kita berjalan apa adanya. Makanya saya katakan saya berorganisasi ya. Apakah dibilang untung? Ya rugi dong saya berorganisasi. Mungkin kita untung dari segi relasi. Kita dapat relasi lain, kita berkolaborasi untuk relasi lain. Tapi untuk organisasi kita keluarkan duit juga berorganisasi. Oke, berbicara organisasi nih Bang Nasir. Karena Bang Nasir ini ketua Voksi kan, Forum Komunikasi Santri Indonesia. Nah, sebetulnya tadi saya sempat spill sedikit, lihat-lihat sebetulnya ini Voksi ini organisasi yang memang afiliasinya seperti apa sih? Apakah santri Nahdien, apakah santri Muhammadiyah atau Hatay atau lain sebagainya, dan afiliasinya ini seperti apa gerakannya? Ini kan penasaran juga gitu loh. Saya juga yang kebetulan pernah nyantri gitu kan. Menarik juga berbicara tadi ketika kita menjadi seorang santri, ya berarti kita harus berbicara Islam Indonesia. Bagaimana ilmu dunia dan ilmu akhirat secara tidak langsung kita harus balance. Karena kebahagiaan di dunia maupun di akhirat itu dengan ilmu kan, seperti itu. Nah, afiliasinya itu gerakannya Voksi ini seperti apa sebetulnya? Oke, jadi saya cerita sedikit lah. Ini agak sedikit cerita. Jadi sebenarnya dulu itu ketika saya sudah ber-HMI, sudah merasa cukup lah di HMI, saya sering ke Jakarta. Di HMI sampai Batko atau sampai pengurus besar? Saya hanya di batas komisariat dan di cabang. Setelah di cabang, saya fokus ke urusan ekonomi. Cabang Jogja. Oh ya, UII. Saya batas urusan itu, dan pada saat itu karena masalah kuliah juga butuh biaya banyak. Jadi saya bukan drop out karena itu, memang tidak ada biaya untuk kuliah pada saat itu. Saya mengambil kuliah di Jakarta sembari bekerja. Nah, bekerja lepas. Nah, ketika saya bekerja itu saya masuklah, karena dulu sering silaturahmi, saya bekerja dengan Buya Syafi'i Ma'arif di salah satu yayasan beliau, namanya Yayasan Gerakan Kebajikan Pancasila. Gerakan Kebajikan Pancasila. Kebetulan di sana ada Gus Solah sama Buya Syafi'i Ma'arif, dan saya memang sudah bersama Buya itu sejak 2014. Saya sering banget sholat subuh itu di masjidnya Buya, terus kita ngobrol-ngobrol tentang kebangsaan. Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah. Suatu saat saya menjadi salah satu pengurus lah, atau takmir lah di sana sembari saya kuliah di Jakarta ini. Waktu itu, jadi saya ngulang lagi kuliah di Jakarta ini. Jadi 2015 lah waktu itu kan. Nah, jadi saya sudah mulai, tapi masih kuliah di UII, harapannya bisa lulus juga di UII ini. Tapi karena keterbatasan biaya dan lain-lain. Nah,
Akhirnya pada saat itu kita sama-sama menyuarakan untuk pembentukan UKPPIP pada saat itu. Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi, yang akhirnya sekarang menjadi BPIP. Nah, dulu kita terlibat di sana. Nah, ada kekhawatiran saya pada saat itu ada santri atau pesantren yang diterenggarai soal masalah radikalisme. Memang betul. Dan saya dari salah satu pesantren yang juga dianggap sebagai pesantren radikal. Tapi apa tindak lanjut dalam pembinaan terhadap pesantren ini? Kan nggak mungkin sebuah negara, karena semua lembaga pendidikan itu kan di bawah pengawasan negara di negara kita itu secara hukum. Nah kan tidak mungkin dia dikatakan ini radikal terus dilepaskan. Nah maka itu kita fokus terhadap pembinaan. Kenapa saya menjadi ketua umum pada saat itu? Karena Buya menginginkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan santri setelah lulus maupun dari masih menyantri sampai dia lulus di pesantren itu harus tertekankan bahwa semangatnya adalah semangat keislaman dan keindonesiaan. Ya sesuai dengan semangat saya waktu saya ber-HMI. Nah jadi saya berjalan pesantren, kita bicara soal, mohon maaf, Fox itu sudah berjalan sejak 2016 dan saya memang menjadi ketua umumnya. Kita punya 25 provinsi dan beberapa cabang. Kita selalu berbicara soal pembinaan, bagaimana menyampaikan pesan pemerintah terhadap pesantren yang begitu luar biasa. Jadi Foxy pun pernah menulis buku soal Presiden Jokowi Bapak Santri Indonesia. Ya karena memang kita akui dan kita harus sesuai fakta bahwa satu-satunya presiden yang pernah memiliki 7 kebijakan khusus terhadap pesantren ya Presiden Jokowi. Hari Santri Indonesia, Hari Santri. Habis gitu balai latihan kerja pesantren. Habis gitu ada sanitasi untuk pesantren. Habis gitu ada dana abadi pesantren, undang-undang pesantren. Ya kan? Habis gitu UMKM untuk pesantren, entrepreneur dan lain-lain. Itu semua diturunkan kepada pesantren dan hanya di era Presiden Jokowi dan satu-satunya presiden di antara berbagai presiden yang paling banyak mengunjungi pesantren secara data fakta ya hanya Presiden Jokowi. Kenapa saya sangat mendukung Presiden Jokowi? Ya gak ada urusan lain-lain. Bagi saya ini semacam ideologi. Ya saya mendukung Presiden Jokowi itu ya karena kita menganggap beliau adalah presiden yang sangat baik dan dampaknya sangat ada dan dirasakan oleh di masyarakat. Jadi bukan masalah saya. Bahkan saya gak pernah ketemu Presiden Jokowi loh. Gak pernah ketemu yang dalam tanda kutip formal bertemu saya dengan presiden. Bahkan saya setelah menulis buku Presiden Jokowi Bapak Santri itu, saya belum pernah sampai sekarang diterima untuk bertemu Presiden Jokowi. Oke. Tapi saya lihat tuh afiliasinya ada beberapa menjadi simpatisan salah satu calon presiden kemarin. Oke, kalau kita bicara simpatisan NU atau Muhammadiyah, di Foxy ini kita bukan organisasi massa. Itu satu. Kita ini lebih kepada civil society yang ingin mendukung bagaimana gerakan-gerakan pemerintah ini dapat dirasakan di pesantren. Bagaimana pembinaan SDM. Jadi di Foxy itu ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada NU, ada Persis, Matlaul Anwar, ada semua lengkap. Bahkan kita fokus itu. Misalnya kayak di Banten yang kita pilih ya orang dari Matlaul Anwar. Di Sumut yang kita pilih ya orang dari Al-Wasliyah. Saya kan dari Banten nih, yang dipilihnya MA, sedangkan saya bukan MA. Kira-kira masih bisa masuk nggak ini? Ya, kalau masuk maksudnya begini, bisa masuk semua. Cuman bagaimana pendekatan ini harus, karena di Indonesia ini luas, organisasi juga banyak. Meskipun yang terbesar adalah NU dan Muhammadiyah. Tapi memang kita harus mengakui MA di Banten itu ya emang itu pusat. Jadi maksudnya ada beberapa yang jadi bagaimana kita berjalan sesuai dengan koridornya aja. Fox ini bukan organisasi massa. Tapi saya lihat kayaknya pernah menjadi simpatisan Pak Prabowo. Iya, kalau kita bicara nih sekarang nih. Jadi jangan Ini ada tekanan atau ada instruksi khusus dari seseorang, maksudnya Foxy untuk terlibat menjadi simpatisan ataupun menjadi pendukung gitu kan, loyalis. Gak ada. Jadi tujuan Foxy itu ada 3. Bagaimana menciptakan santri untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan 3 aspek yang menurut saya sangat penting. Pertama aspek politik.
Bagaimana santri ini jangan jadi komoditas politik aja, tapi santri itu harus menjadi aktor-aktor politik. Jadi kita punya sekolah politik, produknya turunannya sekolah politik nih. Nah, di sini kita harus mengkaji politik-politik kedaerahan kita, politik-politik nasional kita. Dukungan saya sejak 2016 mendirikan Voxi itu adalah bagaimana caranya mendorong program-program Presiden Joko Widodo. Saya sangat mendukung Pak Jokowi. Bahkan saya tidak pernah mendemo. Kritik ya pernah mungkin, tapi mendemo tidak pernah. Karena kita fokus terhadap bagaimana caranya menyampaikan kepentingan pesantren dengan kepentingan-kepentingan pemerintah dalam hal membangun SDM sumber daya manusia. Nah, ketika kita melihat nih di 2024 kemarin, di 2023, kita khawatir akan keberlanjutan. Presiden Jokowi kan secara undang-undang sudah harus selesai. Ya kan? Nah, kita khawatir dan pada saat itu dibicarakan soal keberlanjutan itu di Pak Prabowo. Nah, ini kan sebuah hal yang saya rasa, loh kenapa Pak Prabowo? Tapi kan ini ternyata dorongan bagaimana agar rekonsiliasi politik kita itu berjalan dengan lancar, baik dan benar. Nah, makanya mendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua infrastruktur dia bangun, dia perhatikan sekali. Yang ketiga dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Ya, okay. Jadi artinya ketegasan untuk membawa Solo menjadi kota toleransi, bahkan ada penghancuran makam Kristen, dia tindak tegas, dia bina masyarakatnya, dia ini kan yang tidak bisa dibina. Kemarin yang terakhir, ketika dia terakhir menjadi wali kota, ada yang mau ditutup itu soal festival jajanan non halal itu yang di Paragon. Tapi kan dia tetap berjalan bahwa Indonesia ini bukan punya agama, Indonesia ini punya kesemuanya, kita setara dalam beragama dan itu harus dilindungi oleh pemimpin bangsa kita. Nah itu yang membuat saya mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin. Jadi kita bilang, kalau kita dibilang dukung, bisa dicek di Instagram kita. Bahkan kita pendukung loyalis. Tapi apakah saya diinstruksikan atau untuk bagaimana kemarin? Ya, tidak. Karena saya murni mendukung sebagai aspirasi, apresiasi sebagai masyarakat dan kelompok masyarakat yang tercerahkan. Kebetulan di Voxi pun secara resmi mendukung Mas Gibran sejak saat dia mengumumkan sebagai wakil presiden Pak Prabowo. Dan ketika wakil presiden Pak Prabowo satu-satunya, itu bisa dicek karena sekarang udah menang, tapi satu-satunya yang mengatakan keberlanjutan Pak Presiden Jokowi untuk dana abadi pesantren itu hanya Mas Gibran loh. Keberlanjutan dari Pak Jokowi itu, yang lain-lain tidak ada menyampaikan itu. Oke, Bang Nasir, ini seperti ada indikasi dari tadi Bang Nasir sampaikan bahwasannya Bang Nasir sebagai loyalis Gibran memang. Nah, indikasi dalam artian apakah ada tekanan juga atau instruksi Bang Nasir misal menyatakan bahwasannya Rocky Gerung itu memang berkata hoaks, berkata bohong gitu kan. Ini seperti runtutan gitu tuh, selain loyalis juga apakah ini ada titipan gitu tuh untuk Bang Nasir itu sendiri, bagaimana Bang Nasir ya harus selalu ada di garda terdepan. Kadang kan memang kita juga butuh beberapa aspek yang memang itu juga untuk menjaga dan melindungi tokoh gitu tuh.
Bagi saya memilih pemimpin itu adalah hak dari segala bangsa, hak segala masyarakat, hak dari segala masyarakat dalam memilih pemimpinnya yang kita yakini. Tapi memilih pemimpin itu ada juga tanggung jawabnya. Nah, ada tanggung jawab dalam memilih pemimpin itu harus dilihat. Saya katakan saya kenal dengan Mas Gibran, kenal. Tapi saya tidak punya kontak pribadi Mas Gibran. Saya terakhir ketemu adalah pada bulan Syawal itu kapan ya? 1 Syawal. Kalau kayak saya kan Ketika open house nih, saya menyampaikan Mas selamat dan itu hanya mengatakan selamat. Videonya ada. Selamat Mas, Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin karena saya lebaran di rumah istri. Jadi menyempatkan diri. Tidak ada pertemuan lanjutan dengan Mas Gibran setelah itu, tidak ada. Jadi kalau dibilang ini dukungan, inisiatif saya sendiri. Saya bisa pastikan dan silahkan dicek bahwa ini inisiatif saya sendiri karena saya merasa ada kejanggalan dari omongan Rocky Gerung. sebetulnya kan persoalan intensitas untuk bertemu dengan sosok Gibran ataupun komunikasi dengan sosok Gibran itu buat saya bukan hal yang memang mempengaruhi karena instruksi-instruksi lain ataupun tekanan itu tidak melulu datang langsung dari Gibrannya. Mungkin ada kolega-koleganya ataupun orang-orang yang di sekitarnya Gibran yang memang itu memerintahkan gitu kan, menginstruksikan untuk ya bagaimanapun apapun ya kita harus siap pasang badan untuk Gibran. Iya, saya tidak pernah terfikirkan dan juga tidak berada dalam komunitas yang bersama Mas Gibran. Berarti pure ini menyuarakan Inisiatif saya sendiri. Inisiatif saya sendiri. Saya membangun gerakan melaporkan Rocky Gerung yang memang tidak laporannya sebagai kepentingan dari masyarakat. Saya sebenarnya ingin mendorong Rocky Gerung untuk berbicara jujur saja. Yang sebenarnya yang terjadi itu bahasanya bukan seperti ini. Menarik dong, sepertinya kalau kita undang Rocky Gerung untuk ya misal klarifikasi atas penyampaian beliau. Saya siap asalkan fokus terhadap masalah mengenai Gibran ini. Tapi kira-kira Rocky Gerung mau nggak ya kalau kita undang di podcast Rumah Pemuda ini? Semoga aja mau kan Rocky Gerung kan. Makanya kan ini kan sebenarnya pernyataan yang menurut saya menyatakan itu inisiatif saya dan tidak ada tekanan dari manapun bisa dibuktikan. Dan saya rasa kalau Rocky Gerung berkata sesuai dengan apa yang dia katakan di FNN tidak akan jadi masalah. Karena yang dia katakan kemarin itu sebuah tuduhan. Di FNN dia sudah klarifikasi. Di mata Bang Nasir Rocky Gerung itu seperti apa sih? Ya, dengan saya akui beliau satu sosok yang cerdas. Ya, walaupun bukan akademisi. Tapi beliau sering banget kan kontroversi gitu loh. Nggak masalah. Mungkin Indonesia butuh Rocky Gerung. Tapi dia harus menyampaikan kata, data, dan fakta. Karena begini, kalau seandainya ini terus terjadi, besok gampang aja saya bicara. Rocky Gerung itu terima uang tuh. Seandainya nih ya, Rocky Gerung terima uang dari asing itu untuk kritik pemerintah. Ya sah-sah saja kalau saya mau bicara seperti itu kan. Tapi kan faktanya saya tidak akan menyampaikan seperti itu. Ya, karena kita akan sesuai fakta, kita harus bicara sesuai fakta. Saya yakini beliau adalah sosok yang baik. Beliau selalu mengawal soal demokrasi. Meskipun ya jangan juga tidak mengikuti etika-etika ketimuran. Kita tuh harus bicara pada budaya kita gitu loh. Budaya kita ini penting untuk kita jaga. Adat-adat ketimuran, musyawarah, mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ini kan semua bisa, ini kan bagaimana mengedepankan persatuan Indonesia. Kan kita sudah punya dasar negara, Pancasila sebagai filosofi pandangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita memiliki tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tadi kita ditanya ngapain sih santri mau melaporkan? Ya kalau kita mau tinjau dari urusan agama nih misalnya. Ya kan? Misalnya kita ambil dalam kutipan ayat 110 surat Ali Imran yang mengatakan bahwa kita harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Belum lagi ada ayat tentang Nabi mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa inna birra yahdi ilal jannah iyakum kadiba fa innal kadiba yahdi ilal burud fa innal burud yahdi ilan nar. Kan sudah jelas
tinjauan agamanya bahwa kalau kamu itu haruslah kamu bersikap, berkatalah kamu dengan jujur, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan, karena kebaikan akan membawamu pada surga. Janganlah kamu berkata bohong, karena kebohongan akan membawa pada keburukan dan keburukan akan membawamu pada neraka. Ini kan tinjauan agama. Kita sebagai santri kan menginginkan hal-hal seperti ini. Belum lagi dalam ayatnya Allah tekankan kita untuk selalu berkata baik, berkatalah jujur. Ya kan? Berkatalah jujur. Allah kan selalu mengatakan seperti itu. Makanya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri. Bahkan kita selalu berdoa ini kan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya saya selalu berdoa. Makanya saya melaporkan Rocky Gerung ini gak lepas dari doa-doa saya ini. Untuk mengatakan ya Allah berikanlah aku sebuah yang hak itu hak, yang salah itu salah. Itu tinjauan sebagai seorang santri. Jadi kalau saya ditanya, wah ini santri begini. Ya bagaimana kita berdoa itu setiap hari. Dalam setiap sholat kita. Kan begitu. Oke. Bang Nasir, berarti ini tidak sama sekali tekanan ataupun instruksi dari someone ya, seseorang. Tidak ada. Luar biasa, dalam artian bergerak lillahi ta'ala atas inisiatif sendiri. Nah sebelum penutup nih, saya minta mungkin Bang Nasir bisa memberikan closing statementnya terkait ucapan yang disampaikan oleh Rocky Gerung gitu terhadap tuduhannya, katakan saja tuduhannya ya, karena memang kita juga tidak bisa memvalidasi keabsahannya bahwasannya ya memang Gibran ini mendapatkan uang setiap minggu dan lain sebagainya dari menteri kan, kita tidak bisa memvalidasi itu. Nah, jadi begini, closing statementnya sebelumnya, seperti apa? Sebelum kita masuk ke closing statement, ingin saya tegaskan sekali lagi. Kalau Gibran terima uang dari menteri dan lain-lain, silahkan dibuktikan. Tapi saya sebagai pendukung, boleh dong saya tidak meyakini itu. Dan memang tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kedua, motivasi dalam kehidupan saya sudah saya jelaskan tadi. Kita berdoa untuk mendapatkan yang hak itu hak, yang salah itu salah. Jadi motivasi diri saya untuk melaporkan ini. Yang ketiga, saya sangat menghormati Rocky Gerung. Bahkan saya bisa bilang kalau bisa kita panggil Bang Rocky Gerung. Beliau ini kan sosok yang sangat intelektual, ya kan? Bahkan beliau menyampaikan vokal, bahkan beliau penggemarnya banyak. Kita hormati Bang Rocky Gerung. Tapi ketika Bang Rocky itu bicara tidak sesuai fakta dan data, saya boleh berdakwah dong. Ya kan? Betul. Kebetulan waktu saya boleh berdakwah untuk membenarkan jalannya Bang Rocky Gerung. Mungkin dia ini, apalagi di usia beliau yang saya rasa sudah tidak lagi muda. Ya kan, Bang Rocky ini kan sudah tidak lagi muda. Dan saya rasa beliau banyak membina. Nah kalau Bang Rocky-nya seandainya kesalahannya ini, bagaimana barisan-barisan Bang Rocky? Kan juga ikut salah. Dan saya misalnya kemarin dikatakan saya sering melaporkan itu, ya memang kenyataannya saya sebagai seorang santri berlatar belakang hukum. Ketika saya merasa hukum itu tidak benar, kan keamanan ketertiban masyarakat itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Begitu. Jadi saya minta kepada Bang Rocky, kalau memang salah silahkan klarifikasi statement. Oke, saya salah dalam pernyataan itu. simple minta sebetulnya. maaf. Mungkin saya kelelahan, saya kecapean, itu pernyataan tidak benar. Dan kalau memang benar ya silakan coba belikan ini kan kepada masyarakat. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan atau berusaha mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Karena saya rasa satu cuma-cuma, hanya menimbulkan kegaduhan. Pasca Pilpres, ini kan kita udah harus fokus ini ke pelantikan. Saya ketika mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo, komitmen saya akan menjaga sampai 5 tahun ke depan. Ketika memang tidak benar ya akan saya sampaikan tidak benar. Tapi saya harus menjaga ini. Runtutannya masih 5 tahun ke depan. Jadi bagi seorang pendukung itu jangan dianggap mendukung itu sekedar mendukung setelah menang kita lemparkan semua tanggung jawab, kita nggak mau tanggung jawab. Karena kalau kita kan menjelaskan ke masyarakat tuh ribuan kemarin. Bahkan saya kalau Foxy bisa dibilang ratusan ribu tuh menjelaskan kepada masyarakat tentang Pak Prabowo komitmen terhadap anti korupsi. Mas Gibran komitmen terhadap anti korupsi, komitmen terhadap toleransi. Terus sekarang kalau Rocky ngomong seperti itu, ya saya kan yang dirugikan. Karena saya kan juga ikut mengajak ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat untuk mendukung Prabowo Gibran. Nah kalau Rocky menyampaikan itu kan itu ruginya di saya juga. Dan saya kan punya tanggung jawab untuk melanjutkan 5 tahun ke depan menjaga dan menyampaikan apa yang menjadi program-program
Prabowo Gibran. Jadi bukan saya seolah-olah mencari jabatan ataupun apa caper ini dan lain-lain. Tapi kalau dikasih jabatan gimana? Ya itu tergantung sesuai kebutuhan. Saya tidak mencari jabatan. Saya sudah cukup dengan kehidupan saya yang seperti ini. Saya pengacara, saya punya usaha. Ya kan itu kita sebagai seorang santri. Apalagi kalau doktrin dari organisasi saya di HM itu. Ya kalau kamu dikasih jabatan jangan pernah meminta jabatan. Tapi kalau dikasih jabatan jangan pernah menolak. Lakukan sebaiknya karena tidak semua masa. Kan sudah jelas. Bahkan kita sebagai manusia kan ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi negara. Nah jadi kita ini kan semua ini. Jadi itu kan tanggung jawab. Jadi saya merasa dirugikan di situ. Kenapa tadi ditanya apakah ada titipan? Bukan, saya merasa dirugikan. Saya sudah kampanyein Gibran. Saya sudah ini kan terus ada orang ngomong seperti itu secara semena-mena ya saya nggak bisa terima dong. Karena saya yakini saya ini kan orang yang saya dukung insya Allah bersih. Anti korupsi dan begitu. Jadi ke depan closing statement saya. Apapun yang tidak benar, tidak sesuai data dan fakta, saya akan lawan. Tapi kalau ada orang yang haknya dilanggar, siapapun dia, bahkan dia oposisi pun, even dia itu pun siapapun akan saya bela. Karena itu komitmen kita dalam kebangsaan, keindonesiaan dan keislaman kita. Tinjauan hadisnya jelas, sudah saya jelaskan semua. Jadi saya harap bagaimana kita mengawal pemerintahan ke depan selama 5 tahun. Lalu kita lanjutkan lagi untuk membangun Indonesia yang kita yakini pilihan kita adalah benar. Dan kita mengajak seluruh elemen masyarakat berjibaku. Jangan sampai karena isu-isu media sosial meluluh lantahkan bangsa Indonesia. Itu yang kita jaga. Mungkin itu Mbak. Luar biasa Bang Nasir ini. Ternyata hubul waton minal iman. Itu wajib. Kesimpulannya kan. Itu wajib. Bagaimana di Foxy ini juga ternyata kecintaannya terhadap Indonesia, keislaman kan, kemanusiaan gitu yang memang harus saling sinkron satu sama lain. Kita sebagai manusia yang memang hidup bernegarawan gitu tuh harus bisa saling. Bagaimana juga kita berada di Indonesia yang keberagamannya cukup luar biasa, unik, indah, bagus gitu. Dan keistimewaan kita tinggal di Indonesia yang harus saling menghargai. Nah ini yang dipegang teguh oleh Bang Nasir ini kan. Bagaimana juga bisa mengawal kepemimpinan Prabowo dengan Mas Gibran ini sampai 5 tahun ke depan dengan konteks keindonesiaan, keislaman dan kebermanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Dan mendorong speed smart solid ini menjadi gerakan pemuda untuk menjaga pemerintahan kita ke depan. Oke, sahabat pemuda semua, terima kasih banyak dan telah mengikuti podcast bersama narasumber kita yang cukup energik, yang luar biasa. Mungkin pemuda Indonesia juga harus memiliki kontribusi seperti Bang Nasir ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita Indonesia? Sesungguhnya kita berada di muka bumi ini juga sama-sama memiliki tugas dan kewajibannya itu untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dengan saya Maya Muizzati Lutfillah pamit undur diri di podcast Rumah Pemuda Speed Smart dan Solid. Salam pemuda. Salam pemuda.